Shalom, selamat memasuki hari yang baru dan salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Kami tidak lupa juga mendoakan Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa semoga Tuhan menyembuhkan saudara dan juga kepada saudara yang mengalami pergumulan hidup, biarlah kiranya kasih Tuhan menolong saudara dan memulihkan keadaan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 267 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 47 yang berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menginginkan agar seluruh umat manusia yang sudah bergelimang dosa itu tidak ada satupun yang binasa. Oleh keinginan dan harapan Tuhan yang mulia itu, yaitu harapan agar semua manusia memperoleh kehidupan yang kekal, maka Allah sendiri mengutus putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, kepada yang diutus itu, mereka tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Demikian juga Kristus menjanjikan kehidupan yang kekal bagi umatnya dan menganugerahkan rahmat keselamatan ini dengan kedatangannya ke dunia, kerelaannya menderita dan wafat di kayu salib. Kristus juga berkata bahwa ia sendiri akan mempersiapkan tempat bagi kita di sorga. Saudara jemaat Tuhan, Tuhan Yesus pernah berkata kepada Nikodemus, yaitu seorang Farisi yang secara diam-diam percaya kepada Tuhan Yesus, sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Yohanes 3 ayat 17-18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikian juga Yesus pernah berkata, sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Hal itu telah disaksikan oleh Yohanes lewat perkataannya zaman dulu, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 3:36 dengan berkata, barang siapa percaya kepada Anak,
ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Paulus berkata seperti yang tertulis dalam Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa untuk mendapatkan roti kehidupan yang kekal itu, kita harus mengerjakan pekerjaan dikehendaki oleh Allah, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus yang telah diutus oleh Allah. Yohanes 6 ayat 29. Maka dengan demikian kita akan menjadi orang yang berbahagia ketika kita meskipun tidak melihat tetapi menaruh percaya kepada Tuhan Yesus dan kepada setiap firman-Nya. Sebab tentang Tuhan Yesuslah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Oleh sebab itu saudara-saudara jemaat Tuhan, sama seperti perkataan Paulus kepada kepala penjaga penjara, demikianlah juga kepada kita hari ini. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kisah Rasul 16 ayat 31. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan atas segala perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami hingga hari ini. Kami mensyukuri segala berkat-Mu yang luar biasa yang telah kami terima dari Tuhan setiap hari dan juga yang kami terima hari ini. Ya Bapa, terima kasih buat sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Peliharalah hidup iman kami Tuhan, supaya iman kami tetap terpelihara sampai akhir hidup. Sungguh kami percaya bahwa hanya oleh iman percaya kepada Tuhan Yesuslah ada keselamatan bagi semua orang. Ya Tuhan Yesus Kristus Sang Maha Tabib yang baik, lihatlah saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Mohon Engkau lawat mereka. Kami bermohon sembuhkan mereka Tuhan. Hanya kuasa-Mu yang bisa menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Ya Tuhan Yesus, Gembala yang baik, kami memohon kepada-Mu, gembalakanlah mereka di hari-hari perjalanan hidup yang Kau tambahkan kepada mereka. Tuntunlah mereka Tuhan, berikanlah umur yang panjang, kesehatan, dan sukacita kepada mereka. Bapa di sorga, Engkau telah melihat dan Engkau telah mendengarkan seruan saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan, yang sedang menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini. Tolonglah mereka ya Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menarik mereka, untuk menyelamatkan mereka dari kesesakan itu. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami satu hari ini. Lindungilah kami Tuhan. Berikanlah kekuatan kepada kami di dalam melakukan segala pekerjaan, segala aktivitas kami. Dan lindungi berkatilah semua keluarga yang kami kasihi. Ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima segala berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kasihani kami Bapa. Kabulkanlah doa kami ini. Amin.